Isu mengenai keaslian ijazah Joko Widodo ramai kembali. Pada 15 April 2025, masa Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang dipimpin oleh Amin Rais dan Roy Suryo menggeruduk Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta dan kediaman Jokowi di Solo untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Isu ijazah palsu Jokowi masih beredar luas di media sosial meski Universitas Gadjah Mada telah mengkonfirmasi keaslian ijazah tersebut. Pihak UGM mengatakan ijazah asli Jokowi disimpan oleh Jokowi karena pihak kampus hanya menyimpan salinannya. UGM juga mengklaim telah menunjukkan bukti-bukti yang memastikan bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan kampus UGM. Bukti-bukti tersebut berupa mulai dari salinan STTB SMA Jokowi hingga dokumen yang menyangkut proses verbal Jokowi ketika menjalani ujian skripsi. Berkas skripsi juga diklaim telah ditunjukkan oleh pihak UGM. Ditambah lagi kesaksian dan foto-foto dari sejumlah rekan satu angkatan Jokowi yang hadir saat audiensi. Diketahui sebelumnya sempat beredar kabar bahwa ijazah Jokowi disebut tidak ada oleh Guru Besar Hukum UGM. Guru Besar Hukum Pidana UGM Markus Priyogunarto menegaskan bahwa pernyataannya itu telah dipelintir oleh pihak tertentu. Markus menyatakan bahwa tuduhan pemalsuan sangat lemah karena dokumen akademik Jokowi dapat dilacak di Fakultas Kehutanan UGM. Yang bersangkutan pernah wisuda dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, kata Guru Besar UGM Markus Priyogunarto. Tuduhan yang menyebut UGM melindungi Jokowi menurutnya juga tidak masuk akal, karena pihak kampus tidak mendapat keuntungan apapun jika melindungi pelaku kejahatan. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi menyatakan siap menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan meminta pihak yang menuduh untuk membuktikan tuduhannya. Jika tidak bisa, maka mereka bisa dikenakan delik pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi Yakub mengaku telah melihat ijazah asli Jokowi, sehingga dia menyayangkan isu ini terus diangkat meskipun gugatan tuduhan tersebut telah ditolak. Diketahui tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi telah digugat sebanyak 3 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, dan semuanya ditolak. Sementara itu, publik mendesak pihak kuasa hukum untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Pertanyaannya, apakah pihak kuasa hukum harus menunjukkan keaslian ijazah Jokowi kepada publik? Pihak kuasa hukum tidak mau menunjukkan ijazah tersebut karena alasan privasi. Yakub mengatakan meskipun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, namun Jokowi disebut tetap memiliki hak sebagai warga negara sipil yang dilindungi hukum. Data pribadi seperti ijazah diketahui dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk. Kalau setiap warga bisa dituduh sembarangan lalu diminta menunjukkan dokumen pribadi, maka privasi kita semua bisa terancam, kata kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan. Tak hanya itu, disebutkan juga bahwa tidak ada aturan yang memaksa individu untuk memenuhi permintaan pihak swasta ataupun pihak individu seperti desakan Roy Suryo dan Amin Rais. Pertanyaannya, apa temuan Roy Suryo terhadap keaslian ijazah Jokowi dan apa hasil pertemuan antara Roy Suryo dengan pihak UGM? Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3. Dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San, siapa itu San itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out. Hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang,
yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, ketika gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Prakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah, saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bumper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. Ya. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela, itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan, dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Ismon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Ismon memotret lagi, di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo, itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan tujuh dengan foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Sama ya Pak, ya? Bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya. Ijazah palsunya tadi, ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka. Tak hanya keaslian ijazah S1 Jokowi yang dituduh palsu, keaslian ijazah SMA Jokowi juga disebut palsu. UGM pun menyatakan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo terkait keaslian ijazah SMA Jokowi. Pertanyaannya, jika ternyata ijazah Jokowi benar-benar asli, apa yang akan dilakukan massa yang menuduh?